Jadi Bos Ilman nih kalau buat saya dikasih harga spesial nggak nih? Oh, itu udah pasti. Kirimin ya, 5 ke rumah ya. Oke, siap. Modal awalnya tuh apa dan berapa? Memulainya itu memang tanpa modal. Tapi satu yaitu kita tekun rajin. Saya bisnis sapi ini udah berjalan lebih dari 15 tahun. Ini omsetnya besar sekali jualan kurban. Tahun kemarin kita mendekati 47 miliar kita. Bang, enak bang. Kayaknya enak banget. Hah? Siapa yang namanya? Halo teman-teman, halo friend. Ketemu lagi sama gue di channelnya Ben Kasyafani. Hari ini kita kembali jalan-jalan. Kembali kita akan belajar. Ini kan mau deket-deket Idul Adha ya. Kalau mau deket Idul Adha itu semua orang pasti repot untuk beli kurban. Nah ternyata ada satu bisnis yang kayaknya orang nggak banyak lihat, tapi ternyata gila loh. Bisnisnya itu hewan kurban, sapi. Jadi kita mau kemana Mas Rudi? Kita mau ke Bogor. Ngapain ke Bogor? Biasa kita mau lihat-lihat sapi. Ngapain lu lihat sapi? Hah? Nengok saudara lu? Bukan dong. Jadi kita mau ke Bogor. Ada temen gue yang kemarin kasih tahu, Ben, lo lihat deh temen gue, partner gue punya peternakan sapi. Gue nggak tahu sih peternakan sapi, penampungan sapi. Pokoknya dia memfasilitasi sapi-sapi untuk hewan kurban. Oke, nanti kita lihat seperti apa. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Ilman. Nah, tapi sebelumnya sekarang gue juga di B2B, di Belajar Untuk Bisnis. Kita punya segmen namanya Percaya Sama Rudi. Jadi setiap episode kita akan belajar satu kata nih. Karena Rudi ini pinter banget soal bisnis. Bang, ini ada yang nanya nih kemarin di Instagram gue. Bang, apa sih artinya bootstrap? Tuh. Bootstrap apaan tuh? Bootstrap adalah orang yang bisnis atau usaha sendiri dengan tanpa bantuan investor dari luar. Iya nggak sih? Betul. Bootstrap bisnis, jadi dia nggak pakai bantuan luar gitu ya? Iya, betul. Semua biaya sendiri. Emang biasanya awal-awal kalau bisnis tuh kayak gitu, semua biaya sendiri. Tapi begitu bisnisnya berkembang, baru tuh mulai ada investor dari luar. Cakep Mas Rudi. Sip. Nanti saksikan lagi Percaya Sama Rudi. Oke teman-teman, kita langsung menuju ke Bogor. Kita terus belajar bisnis. Nggak ngerti? Ya belajar. Halo guys, ini gue sudah sampai di Bogor. Gue mikir tadi kan kita mau ke peternakan sapi ya. Peternakan sapi kan kayak di dalam-dalam gitu, kayak di pelosok-pelosok gitu. Tapi ternyata persis di pinggir tol. Gue menemukan kandang sapi. Gue janjian sama Mas Ilman. Dia temannya Mas Irwan, partner gue kerja. Terus dia cerita katanya di sini dia ada banyak banget sapi yang dia bawa dari Bima. Yuk ikutin gue yuk. Ini sebentar ya, gue lihat ada cari siapa ya Mas? Kok keren banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkunjung ke sini. Saya panggilnya nih Mas Ben atau Bang Ben nih? Bebas Mas Ben. Alhamdulillah, ternyata masih muda, ganteng lagi. Ini lebih ganteng lagi. Keren boy mana? Pistolnya mana nih? Iya. Mas Ilman. Siap. Ini tempatnya Mas Ilman. Saya pikir tadi kan bilangnya ternakan sapi, kandang sapi kayak di dalam Bogor mana. Ternyata benar-benar di pinggir jalan tol. Pinggir gitu jalan. Ya? Insya Allah doakan suatu hari kami ingin bikin di sini nih sebagai plaza sapi kurban. Plaza sapi kurban. Iya, ini, jadi lebih menarik, lebih bersih. Oke, jadi ini nyebutnya apa nih? Peternakan sapi atau kandang sapi atau apa sih sebenarnya? Kalau ini adalah kelompok ternak, kelompok tani ternak dari Bima langsung. Jadi petani pedalaman Bima sana kami bawa ke sini untuk melakukan transaksi langsung dengan pembeli. Jadi mereka merasa puas. Sebentar. Oke. Ini sapi-sapinya dibawa langsung dari Bima? Dari Bima. Perjalanannya kurang lebih 10 hari dari Bima sampai ke sini. Nah nih, alhamdulillah. Bentar, bawanya berapa? Dari Bima itu satu truk kira-kira bisa bawa berapa sapi? Jadi dari Bima ada beberapa pola pengiriman, ada yang pakai kapal laut dari pelabuhan Bima sampai ke pelabuhan Priuk. Ada juga yang pelabuhan Bima sampai ke Banyuwangi atau Surabaya, lanjut perjalanan darat ke sini. Oke, nanti mungkin lebih jelasnya boleh nggak kita sekalian lihat? Oke, tapi untuk lebih ininya, safety-nya pakai sepatu boot.
Nah, Kita cuman pakai maaf betul agak ini. kotor nih. Sayang ya pastinya ya. Kita pakai ini. Mau topi koboi-nya juga dong. Supaya terlihat lebih keren. Nah, ini dia. Mahkota peternakan nih. Emang gayanya emang harus gini, ciri khas ya? Ini dia. Aduh. Kapan gue terakhir kali pakai boot gini nih? Coba, udah nih. Wih, keren. Guys, ini mahal guys tuh. Maaf, Nggak jatuh. sembarang. Oh, Yes. copot. Copot. Nggak sembarangan nih Oke. topinya. Sweet man, bludruk. Wih. Oke teman-teman, ini dibilang namanya lapak sapi, tapi konsepnya ini menarik banget. Jadi bukan cuman Mas Ilman ini bukan cuma jualan di sini, tapi emang nyediain lapak buat para petani atau peternak sapi langsung dari Bima datang untuk mempersiapkan buat nanti Idul Kurban kan, Idul Adha. Iya. Iya. Jadi setiap hari ini sapi ada yang masuk ke sini. Setiap hari. Jadi kita setiap hari karena memang gelombang datangnya sapi ini kan nggak sekaligus. Tapi berangsur-angsur setiap hari masuk. Jadi entah 2 fuso, 4 fuso, 5 fuso, tergantung kapal kedatangannya. Oke, jadi emang nyediain lapak supaya para peternak sapi dari Bima ini sekali lagi bisa langsung berhadapan sama konsumen. Iya, itu tujuan utamanya. Tapi kenapa harus dibikin gitu? Kan emang masalahnya kenapa? Memang di Bimanya sendiri nggak ada orang yang mau beli sapi, kenapa nggak jualan langsung di sana aja? Jadi seperti yang disampaikan oleh pemerintah, programnya Pak Jokowi itu kan cukup bagus juga, yaitu ingin masyarakat di daerah, terutama daerah timur, NTB, NTT, mendapatkan harga langsung, harga yang sama istilahnya seperti di Jakarta. Makanya saya pun berinisiasi, ayo yuk kita ke Jakarta. Kita fasilitasin ada kapal untuk muat sapi hingga ke Bogor, dan di Bogor nanti kita undang beberapa pembeli, baik itu masjid, baik itu perorangan. Yuk silakan ngobrol langsung deh dengan pembelinya. Kasih harga yang terbaik, tapi kasih juga kualitas sapi yang terbaik. Artinya kalau misalkan ada pembeli, ini kan mau dekat-dekat Idul Adha nih, ada pembeli mau datang ke Pak Ilman, Pak saya mau beli. Ini Pak Ilman sendiri yang jualan atau mereka langsung boleh berjualan berhadapan sama konsumen? Ya, jadi si pembeli pun, teman-teman yang beli pun mereka ingin merasa puas juga, yaitu Pak Ilman gimana transaksinya? Langsung aja ke pemilik sapinya. Jadi pemilik sapinya tinggal di sini? Tinggal di sini itu, lihat. Bisa lihat barak-baraknya. Nah, pertanyaannya kan gini, kok Mas Ilman kok bisa ya cuman bawa 2 ekor dia bawa ke sini? Karena memang sistem transportasi kita itu sapinya yang bayar, orangnya gratis. Nah, itu. Bisa nggak jalan-jalan ke sana? Oke. Jalan, ayo jalan yuk. Ayo, silakan. Total ada berapa sapi bisa numpuk di sini sebelum nanti Idul Adha? Ya, totalnya nanti kurang lebih ada 1.600-an. 1.600 guys. Ya, ini karena Covid ya. Karena Covid kita kurangin jumlahnya. Kalau misalkan pernah denger, lo mungkin nggak tahu deh, nyokap lo atau mungkin lo juga gitu, pernah denger namanya yang bukan kasta ya, sapi yang paling mahal tuh katanya sapi limusin. Iya. Karakternya sapi limusin tuh apa sih? Definisinya sapi limusin tuh apa sih? Perbedaannya sama sapi biasa? Ya, kalau sapi ini yang belakangnya atau pantatnya putih ini disebut dengan sapi ras Bali. Oh, sapi Bali. Tapi ini sebenarnya sapi dari Bima. Ya. Ini kayak Bika Ambon yang di Medan ya. Sebenarnya dari mana? Kalau limusin? Nah, kalau limusin dia memang postur sapi yang besar-besar, yang ukurannya hingga 1,23 ton. Nah, contohnya di sana. Berapa beratnya? Dia hingga sampai 1,3 ton. Kami ada di kandang. Harganya berapa? Yang paling middle lah. Ya. Rata-rata. Dan sapi ini memang banyak diminatin oleh masyarakat. Selain karena harganya relatif murah, terjangkau. Jadi dengan harga 13 juta pun di kandang kami udah bisa dapat sapi. Paling bottom tuh ya, Iya, paling bawah ya. Iya. Nah, kalau limusin? Kalau limusin rata-rata harganya di atas 30 juta. Tapi kalau denger katanya bisa sampai Bisa sampai berapa? Tertinggi. Tertinggi kami jual 120 juta. 120 juta. Dapat Avanza kali ya. Oke, Mas. Ya. Ini ada si Bapak nih. Pak, boleh ngobrol nggak Pak bentar, Pak? Ya. Ini sarung Bima katanya. Iya, Pak Abdul. Bilangnya Pak Abdul ya, apa ya? Iya. Pak Abdul datang dari Bima bawa berapa sapi, Pak? Ya 7, Pak. 7 sapi. Tidurnya di mana, Pak? Ya di itu.
Di atas Di itu. atas kandang itu. Iya. Dempet-dempetan sama sapi. Iya, takut itu terliling talinya itu sama Ya kawan. ampun, saya kasihan sapinya Pak. Iya. Mudah-mudahan ya Pak ya, ntar Nggak 7 apa-apa. sapinya laku, berkah, salam buat keluarga ya Pak. Iya. Cara bangunin sapi itu ini. Iya. Gua keplok, digablok lagi. Kamu ruang wae. Bang, enak Bang. Kayaknya enak banget. Hah? Siapa namanya? Coba. Ah, kuat banget dia. Ini buat lo kayak spaghetti gitu kali ya? Guys, kalau kita piara di rumah gimana nih guys, di belakang rumah guys? Ini pertama kalinya ngaso di kandang sapi. Tapi asik juga ternyata ya. Iya. Jadi mulai pertama kali tertarik sama ternak sapi itu dari kapan Mas Ilman? Iya, jadi memang datang ke Bogor tahun 2000 karena memang niatnya kan kuliah kan, kuliah di IPB. Jadi ketika kuliah itu pun ya namanya kita di Fakultas Peternakan. Iya. Jadi yang dibahas adalah tentang Pastilah dunia peternakan. Dan di situ kebetulan dosen saya punya bisnis sapi. Dan momennya pas waktu itu adalah momen kurban. Lu kayak sekarang nih berarti ya? Ah itu dari situ saya coba-cobalah awalnya. Namanya pertama kali, apalagi Bogor nih daerah orang. Saya kan orang dari Bima NTB kan, datang ke sini nyoba-nyoba. Waktu itu awal rajin aja. Karena waktu itu saya pikir satu masjid itu mereka kurbannya minimal 5 ekor. Minimal tuh. Padahal di Bogor ini ada berapa ratus masjid. Ya jadi kalau kita ambil 10-20% aja. Anggaplah misalnya ada di Bogor ini sekitar 500 masjid. Kita ambil sekitar 10% aja. Udah ada 50 masjid. Kalau dia iya. 50 udah kali 5. Iya, udah berapa ribu ekor sapi kita jual. Kali nggak usah banyak-banyak, kali 1 juta aja. Terus untungnya buat Mas Ilman apa nih kalau ngomongin soal bisnisnya ya? Oke. Jadi untung pertama yang terlihat adalah kita di sini ada namanya sewa kamar. Oke. Nah itu. Yang kedua, bagi kita yang masih muda berpikir jangka panjang, ada keuntungan lainnya, yaitu pertama nama kita semakin luas nih. Karena yang beli sapi ini kan ribuan orang. Dan pembeli itu harus kita perhatikan bahwa secara keuangan dia udah bagus, makanya dia berkurban. Ya, yang kedua, pembeli sapi Jadi nggak kurban bisa nyicil ya? nggak boleh, harus Kalau motor masih lunas. boleh nyicil. Ya. Yang kedua adalah pembeli sapi kurban ini rata-rata mereka udah kerjanya bagus di kantoran, secara di situ ada banyak usaha lah. Secara pendidikan mereka udah menengah ke atas, secara relasi mereka bagus. Jadi database itu saya benar-benar kelola. Karena di antara pembeli ini ada aja, entah dia pejabat pemerintah, ada juga pembeli saya itu dari Kementerian Pertanian. Dari kabarnya tadi pagi ini yang limosin nih, yang harganya udah 30-an ke atas. Iya. Dari pejabat-pejabat udah pada ngekol semua nih buat lebaran nih. Ya alhamdulillah sapi kami ini tersedia juga. Tadi pagi udah disurvei oleh staf wakil presiden. Pesan dari berapa? Sesnek. Pesan berapa Pak? Rencananya beli sekitar 35 ekor sapi yang berat 700 kilo up. Limosin yang besar-besar. Setelah Idul Adha, biasanya saya untuk menjalin silaturahmi itu ada kebetulan ada momennya itu satu tanggal tahun baru Islam, 1 Muharram ya. Yeah. Saya ngucapin selamat tahun baru Islam. Semoga Allah gini-gini. Dan di situ pun saya akan menanyakan gimana sapi kami kemarin, tingkat kepuasannya seperti apa. Mereka responnya alhamdulillah. Dari responnya yang positif ini, Ibu bantu promosikan lagi ke tetangga, saudara dan lain sebagainya. Iya. Dan di sini pun ibunya juga, oh Mas Ilman, saya ada kebutuhan daging nih, sekian ton per minggu atau per bulan, kebutuhan telur. Mas Ilman bisa supply nggak? Itu jadi bisnis baru lagi. Artinya networking jaringan kita buka terus. Ini bukannya memanfaatkan, bukannya tidak tulus. Memang kita
Ya apalagi umat muslim begitu Idul Adha pasti saling mengucapkan kan. Silaturahmi itu dibentuk, tapi di situ nanti ada percakapan, akhirnya jadi komunitasnya terbentuk. Nah di situ bisa jadi peluang bisnis yang baru gitu ya. Iya, benar. Jadi bener nggak sih, boleh nggak kalau saya bilang? Karena niatnya Mas Ilman ya pasti berbisnis lah, tapi nggak gila-gilaan hanya mencari keuntungan, tapi juga mengejar menyelesaikan masalah-masalah para kelompok tani yang dari Bima. Ya, benar. Modal awalnya tuh apa dan berapa? Ya, jadi memang saya bisnis sapi ini udah berjalan lebih dari 15 tahun. Memulainya itu memang tanpa modal. Tapi satu yaitu kita tekun rajin. Awalnya itu saya hanya dipinjamin oleh dosen saya, Mas Ilman, saya punya 4 ekor sapi nih. Kamu bawa ke lapak kamu deh. Bukan duit ya? Iya, bukan uang, tapi dipinjamin sapi 4 ekor. Ternyata 4 ekor itu langsung laku tuh. Akhirnya sama dosen saya dibawa lagi, Mas Ilman, ini Dapat sapinya. komisi per sapi? Dapat. Jadi waktu Masih ingat itu berapa? Berapa persen? waktu zaman kuliah ya tahun 2001 kalau nggak salah, saya dapat 1,5 juta per ekor. Gede itu anak Iya. kuliah 1,5 juta sih. Akhirnya keuntungan-keuntungan itu akhirnya dikasih lagi sapinya. Ya, karena lihat penjualan bagus, dikasih lagi sapinya dalam jumlah banyak, dan tahun depan saya udah punya database tadi. 1 tahun tuh. Iya, 1 tahun. Jadi kalau tanya tadinya modalnya awalnya berapa, ya nggak ada modal. Nggak ada modal. Modalnya adalah semangat. Semangat, ya. Ya semangat, dan apalagi ya kita sebagai pemuda muslim istilahnya, saya selalu pakai marketing itu masjid ke masjid aja. Karena yang kurban ini rata-rata yang kelola dalam masjid. Pasti. Marketnya di Itu situ. marketnya di situ. Dan memang di situ kita nggak boleh nyerah. Ada satu kata yang selalu bikin patah semangat teman-teman yang menawarkan sapi ke masjid. Ketika datang ke masjid, mereka menyampaikan, Mas Ilman, mohon maaf kami udah punya pelanggan, kata masjid. Itu bahasa yang umum. Kalau kita cepat nyerah, mungkin udah kayaknya bukan bakat saya nih jualan sapi. Tapi kalau kita terus rajin silaturahmi ke masjid, ada aja momen di mana masjid itu akan mau nerima kita. Oh Mas Ilman, kebetulan yang suplai sapi kemarin, tahun kemarin, dia nggak bagus, ngirimnya telat, sapinya, kurang baik, ya sapinya kurang sehat. Ketika kami komplain dia nggak mau terima, Servisnya kurang ya baik. servisnya kurang baik. Ya udah Mas Ilman masukin deh, nah itu. Ketika udah dipercaya oleh masjid, atau yayasan atau pesantren, kita jaga benar-benar. Integritas tadi. Ya supaya dari tahun ke tahun dia cari mana Ilman, mana Bima Jaya Farm. Dan Ini itu. menarik banget. Total ada berapa karyawan di sini? Yang kalau karyawannya Mas Ilman sendiri di sini dan yang di peternakan? ya, kalau manajemen sih sedikit, nggak banyak, kurang lebih paling hanya sekitar 13 orang. Sedikit. Kita ngerjain YouTube aja udah banyak ini. Ya. Wah, ini luar biasa banget sih. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang ngerasa wah ini peluang juga atau Ya. mungkin punya lahan, Ya. artinya jalannya bisa dari mana aja gitu ya. Iya. Jadi satu juga informasi bahwa ini omsetnya besar sekali jualan kurban. Tahun kemarin kita mendekati 47 miliar kita. Padahal hanya 1,5 bulan. Gitu. Omset tuh ya. Iya. Cuannya kalau boleh tahu berapa persen marginnya? Sekitar rata-rata lah. Kita memang nggak banyak, ambil Nggak sekitar kurang lebih 10% lah. Tetep. Iya, itu dia. Tapi kalau di overall setahun 2 tahun Ya. lama-lama kan kalau misalkan udah tahu bisa lebih besar lagi, lebih Iya. besar lagi gitu ya. Nah, memang sih kelihatan kecil 10%-nya. Tapi imbas ke kegiatan lainnya itu yang besar. Nah, makanya jadi tidak semata-mata hanya Ya. mengejar margin dan keuntungan, Ya. tapi impact-nya terutama buat peternakan dan juga pertanian di Ya. Indonesia gitu ya. Iya, iya. Mas Iman, makasih banyak nih. Oke, Sukses ya. sama-sama. Mudah-mudahan sehat. Nanti Amin ya rabbal alamin. mudah-mudahan pengiriman dari Bima lancar, nanti ngirimin ke para konsumen yang beli sapi untuk Idul Adha juga lancar. Amin, Guys, amin. sampai ketemu lagi di B2B, belajar untuk bisnis. Thank you.